Saudara-saudara, apakah buku nang berisi gambar udah ada di hadapan ayung tak? Jika ayung tak udah siap, marilah diri mulai. Ingat, jika ayung tak nangar musik, balikkanlah buku gambar ayung tak ke halaman berikutnya. Nah, selamat nangarat sambil nelek gambar. Gambar yang pertama, sebelum penciptaan. Pada mulanya, nane ada manusia, binatang, laut, pohon, matahari, dan benda-benda lainnya. Keadaan gelap dan nane teratur. Pada waktu ngina, nang ada hanyalah Allah. Allah berfirman, ngi semua nang ada ke dunianya diciptakannya. Misalnya matahari, bulan, langit, dan bumi. Gambar nang kedua, Allah berfirman. Buku nang digambarkan ke dia disebut Alkitab. Kabar nang kami sampaikan nia semua dinangkap dari Alkitab. Melalui Alkitab Allah bepada ke kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah nang perintah-perintahnya. Allah mengasihi manusia. Alkitab menunjukkan empape caranya supaya manusia dapat selamat atau lapas dari hukuman dosa. Gambar nang ketiga, penciptaan. Allah menciptakan segala macam pohon, binatang. Semua dibuatnya baik sekali. Allah juga menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia menjadi penguasa atas segala nang diciptakannya. Allah mau supaya semuanya hidup rukun. Gambar keempat, Adam dan Hawa. Nang laki nang pemule badama Adam dan nang bini nang pemule badama Hawa. Adam gi Hawa hidup berbahagia ke suatu kebun nang badama Taman Eden. Kata Allah, buah dari semua pohon-pohon boleh kita pakat. Kecuali buah nang kak pohon nang soteknya, jika kau melanggar perintahnya, kau akan dihukum. Tapi balis atak menipu Adam gi Hawa. Lalu Adam gi Hawa makan buah nang dilarangnya. Adam gi Hawa melanggar perintah Allah. Ayuknya berbuat dosa, sehingga Allah menghukum ayuknya. Adam gi Hawa yang ngusir dari Taman Eden, tetapi Allah masih tetap mengasihi ayuknya. Allah berjanji mengutus seorang juru selamat nang bisa menghapuskan dosa ayuknya. Gambar nang kalima, Kain gi Habel. Adam gi Hawa telah jantu ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam gi Hawa telah jantu ke dalam dosa. Urak nang memegang alat pemukul
ngia badama Kain. Kain adalah anak Adam. Kain banci ke Abel adiknya. Kain memukul Abel sampai mati. Kain berbuat dosa. Ayuknya dan aku juga pernah berbuat dosa. Seorang berdusta, berjudi, berzina, menyembah berhala, dan berbuat jahat lainnya. Gambar nang keenam, perahu Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat. Allah akan menghukum ayuknya dengan banjir besar. Akan atak sebagai hukuman dari Allah. Tetapi masih ada orang nang percaya ke Allah. Nama orang ngina adalah Nuh. Allah nyuruh Nuh berbuat perahu. Setelah perahu selesai, Nuh keluarganya masuk ke dalam perahu. Nuh juga maba orang lain masuk ke dalam perahu, tapi ayuknya inya percaya bahwa Allah akan menghukum mereka. Gambar nang ketujuh, banjir. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu, Allah mengunci pintunya, ujat naya turut hingga terjadi banjir nang aya. Semuanya tertutup air. Urang banyak mau ikut Nuh naik ke dalam perahu, tetapi nanek bisa sebab Allah telah mengunci telobo perahu ngina. Semua orang nang kak luas perahu mati. Sebab ayuknya nanek percaya ke Allah, Nuh keluarganya selamat. Sebab Nuh taat ke Allah. Gambar nang kedelapan, Abraham, Sarah, Ishak. Abraham adalah salah seorang keturunan Nuh. Abraham percaya ke Allah. Allah berjanji bahwa Abraham dan Sarah, bininya nang mandul, akan mempunyai anak. Setelah ayuknya tua, baru Abraham Sarah mendapat seorang kemuda nang laki. Kemuda ngina diberi nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan atak seorang juru selamat nang dapat menghapuskan dosa manusia, dosa ayuk enta dan dosa aku. Gambar nang kesembilan, Musa perintah Allah. Musa adalah seorang keturunan Abraham Ishak. Musa percaya ke Allah. Allah menyuruh Musa naik ke atas gunung. Ke sana Allah merek perintah-perintahnya ke Musa. Pada gambar ngia bisa diri nele Musa turut dari gunung maba perintah Allah. Allah menyuruh Musa menyampai perintahnya ke urang banyak. Allah mau supaya semua urang mentaati perintah yang ina. Gambar nang ke-10. 10 perintah Allah. Beberapa perintah Allah
nang disampaikan melalui Musa, dilukiskan ke dia. Gambar ke kiri atas, usah menyambah patung ngi benda nang lain. Gambar nang ke tengah atas, dalam seminggu 6 hari diri bekerja. Hari nang ketujuh adalah hari badiap dan hari ngina untuk menyembah Tuhan. Gambar di kanan atas, kemuda-kemuda harus menghormati orang tuanya. Gambar nang ke kiri bawah, usah membunuh. Gambar nang ke tengah bawah, usah bajina, usah kepengen ke nang bini lain selain bini kau sorak. Gambar nang ke kanan bawah, usah mencuri, usah kepengen barang urak lain. Gambar ke-11, korban karena dosa. Pada zaman Abraham dan Musa, jika seorang berbuat dosa, Allah nyuruh ia memotong domba. Urak nang mengorbankan domba sebab ia menyesali dosanya. Empitu diri nak perlu nyembelih domba atau binatang lain sebagai tanda penghapus dosa. Allah telah berubah menjadi manusia dan ia telah mati untuk menggantikan hukum dosa diri. Ia dicambuk, dipangkong, bahkan sampai ia dibunuh. Tetapi pada hari nang ketiga, ia bangkit lagi. Seharusnya dirilah nang harus menanggung hukuman dosa na. Karena diri urak berdosa. Tetapi karena begitu kasih Allah ke diri, sehingga hukuman ngina ditangkapnya dan ditimpanya ke dirinya sendiri, supaya diri nang percaya ke ia nane binasa, tetapi beroleh hidup nang kekal. Kalau diri mengaku dosa ke Allah dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa diri akan diampuni. Gambar nang ke-12, malaikat dan Maria. Empialah caranya Tuhan Yesus atak engkak dunia. Ia menggenapi janji Allah ke Adam gi Hawa. Yesuslah juru selamat nang dapat menghapuskan dosa manusia. Ada urak nang bini nang bernama Maria. Ia masih perawan, gina pernah tidur man lelaki. Ia batunang dengan nang laki nang bernama Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Allah atak engkak Maria. Malaikatnya berkata, Allah Roh Kudus akan membuat kau ngandung seorang kemuda nang laki. Kemuda na harus diberi nama Yesus. Yesuslah nang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Malaikat ngina uga merek tahu hal ngina kepada Yusuf, tunangan Maria dalam mimpi. Yusuf nane bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir.
Gambar nang ke-15. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan nang akan datang, pada suatu malam Maria melahirkan seorang pemuda lelaki. Pada malam ngina uga malaikat Allah atak ka sekelompok gembala nang kejangkah menjaga dombanya. Malaikat na berkata, pada malamnya juru selamat nang dijanjikan Allah udah lahir. Namanya Yesus. Yesuslah nang dapat menghapuskan semua dosa diri. Lalu gembala-gembala ngina ngago Yesus untuk menyembahnya. Gambar nang ke-14, Yesus sebagai manusia. Yesus bertumbuh sama uga enggi manusia biasa. Dalam gambar sabalah keba dapat diri nele waktu Yesus berumur 12 tahun. Ia mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebab ia adalah Allah. Dalam gambar sebelah kanan, diri nele Yesus sudah berumur 30 tahun. Sedang mengajar urak banyak, ada urak nang percaya dan ada urak nang nanek percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Allah berkata bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah mau supaya diri taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar nang ke-15. Perbuatan Yesus nang ajaib. Allah nang diri percayai ngina damanya Yesus. Ia sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa, lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Tele gambar sebelah keba, Yesus dapat menyembuhkan orang buta. Tele gambar nang ada kat tengah, Yesus dapat menghidupkan orang mati. Tele gambar nang ada kat sebelah kanan, Yesus dapat berjalan ke atas air. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar nang ke-16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik. Yesus nanek berdosa. Yesus mengajar tentang Allah. Ia ingin supaya setiap orang taat kepada Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia berdosa. Banyak orang nanek mau mengakui dirinya berdosa. Ayuknya bera lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya mangkong, ya ludah ngi dingolo. Tuhan Yesus nanek melawan. Apa sebabnya? Sebab Tuhan Yesus rela menderita seperti ngina dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa manusia. Gambar nang ke-17. Yesus disalib. Tuhan Yesus bukan hanya disiksa. Tuhan Yesus dipakukan pada kayu palang, yaitu disalibkan. Tetapi Allah menyatakan kematian Tuhan Yesus ngina adalah korban karena dosa diri.
Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa ayuk enta dan dosa aku sampai ia mati. Kalau diri mengaku berdosa dan percaya ke Tuhan Yesus, diri diampuni. Apakah ayuk enta percaya dan berterima kasih ke Tuhan Yesus nang telah menanggung hukuman dosa diri? Gambar nang ke-18, kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati disalib, kawan-kawan Tuhan Yesus mengubur ia. Tubuh Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam lubak pada gunung batu. Lalu pintu lubak ngina ditutup dengan batu nang aya. 3 hari kemudian Maria gi kawan-kawannya atak engkak kubur, tetapi Tuhan Yesus nanek ke sana. Nang ada hanyalah malaikat. Malaikat berkata, "Empia, Yesus udah hidup lagi. Yesus udah bangkit. Sampai empitu Yesus tetap hidup." Kalau diri berdoa kepadanya, Tuhan Yesus nangar dan mau memperhatikan hidup diri. Gambar nang ke-19, Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari mati, banyak orang nele ia dan ngomong dengan ia. Thomas, murid Tuhan Yesus, berkata, "Sebelum aku nele luka bekas paku ke lengannya, aku nanek mau percaya bahwa ia udah bangkit." Kemudian Tuhan Yesus atak ke tempat Thomas dan nyuruh Thomas nele bekas lukanya. Thomas percaya bahwa Yesus udah bangkit lagi karena ia udah neleknya. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki supaya diri percaya walaupun diri ginane pernah nelek dengan mata diri sendiri. Gambar nang ke-20, kenaikan. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, ia maba murid-muridnya ke sebuah bukit. Katanya, "Empitu aku akan naik ke sorga. Setelah aku ampus, kita harus merek tahu tentang aku ke semua orang. Jelaskanlah bahwa aku pernah dinyalib untuk menanggung hukuman dosa ayuknya. Dan setelah orang nang percaya kepadaku, dosanya akan diampuni. Ana ia akan dapat tinggal bersama aku ke sorga." Lalu murid-muridnya nelek Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kemudian 2 malaikat berkata ke murid-murid Tuhan Yesus, "Ana pada suatu hari Tuhan Yesus akan atak agi. Tuhan Yesus akan mengangkat semua orang nang percaya ke ia pulak ke sorga. Maukah ayuk tak percaya ke Tuhan Yesus supaya ana dapat ke sorga?" Gambar 21, salib. Salib mengingatkan diri akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
Nanek berdosa. Walaupun demikian ia rela disiksa dan mati di salib supaya ia bisa menanggung hukuman dosa diri, dosa ayuknta dan dosa aku. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit lagi. Empitu ia selalu bersedia nolong orang nang percaya ka ia. Jika diri mengakui dosa diri gi percaya ka Tuhan Yesus, maka dosa diri dihapuskan. Ana diri akan bisa tinggal bersama-sama Allah ka sorga. Gambar nang ke-22. Dua jalan. Tuhan Yesus berkata bahwa ada dua jalan. Jalan nang lebar dan jalan nang sampit. Setiap orang sejak lahir udah ada ka jalan nang lebar. Jalan nang lebar ngia menuju hukuman dalam api nang nane dapat dipadap. Apabila orang percaya ka Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya, ia berpindah dari jalan nang lebar ke jalan nang sampit. Jalan nang sampit menuju hidup nang Allah ke sorga. Maukah saudara percaya ka Tuhan Yesus gi bajalan ka jalan nang sampit? Jika ayuk tak mau, padahlah ka Tuhan Yesus empitu. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa aku berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati disalib untuk menanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan, ampunilah aku dan ubahlah hidupku. Aku ingin tinggal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jika ayuk tak sungguh-sungguh berkata empangina kepada Tuhan Yesus, ia menjadikan ayuk tak anak Allah. Dan Allah menjadi ama ayuk enta. Gambar nang ke-23, anak-anak Allah. Jika diri percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa diri, maka diri diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup diri menjadi baik. Urak nang telah mengalami hal nyalah nang sebenarnya dikatakan urak Kristen. Ia bisa memanggil Allah Ama. Dan ia disebut anak Allah. Allah mengasihi semua orang dari segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambarnya dapat diri nele Tuhan Yesus kejangkah menyambut semua orang nang percaya ke ia. Allah mau agar ayuk enta dan aku uga percaya ke Tuhan Yesus ngi menjadi kemuda-kemuda Allah. Gambar nang ke-24. Yesus ngi Nikodemus. Kadalap gambarnya diri dapat nele Tuhan Yesus kejangkah ngomong-ngomong ngi seorang guru agama nang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang untuk dapat masuk ke sorga harus
diperbaharui jiwanya. Hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharui jiwa. Diri sendiri nane dapat memperbaharuinya. Sebab diri udah berbuat dosa. Jika diri mengaku berdosa, Roh Kudus akan memperbaharui jiwa diri. Nikodemus kemudian mengaku berdosa dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosanya. 4P ayuk enta. Gambar nang ke-25, kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada ke dalam dunianya, ia berjanji akan mengirim penolong ke murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus pulang ke sorga, murid-muridnya berkumpul sambil berdoa bersama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus turut dan nyangkap ke ayuknya. Ia mere kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Roh Kudus nyangkap ke setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong penghibur ayuk diri. Roh Kudus menolong ayuk untuk mengerti firman Allah. Ia menolong ayuknya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Orang Kristen nak perlu pertolongan roh yang lain. Roh Kudus rindu menolong orang Kristen, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar nang ke-26. Bajalat ke dalam tarang. Urak nang nane percaya ke Tuhan Yesus sama dengan urak nang bajalat ke dalam hutan nang patak. Sebab nane ada lampu. Ayuknya seringkali terperosok dan jantu. Ayuknya perlu menunjuk jalan nang dapat menunjukkan jalan nang aya, nang baik, nang nane salah. Urak nang percaya ke Tuhan Yesus sama dengan urak nang berjalan ke dalam tarang. Roh Kudus adalah penunjuk jalan ngina. Ia selalu bersedia menolong diri. Roh Kudus menerangi jalan diri dengan firman Allah. Gambar nang ke-27, taatlah pada firman Allah. Orang Kristen adalah milik Tuhan Yesus. Oleh karena ngina, kehidupannya harus menyenangkan hati Tuhan. Alkitab bapada bahwa orang Kristen nanek boleh berzina, berkelahi, mencuri, menyembah berhala, atau roh orang mati. Gambar nang ke-28. Keluarga orang nang udah percaya. Keluarga orang nang udah percaya harus hidup menurut firman Allah. Nang laki nang udah percaya mengasihi bininya, dan bininya nang udah percaya menghormati lakinya. Laki bini harus saling menolong. Ayuknya harus memelihara kemudak-kemudaknya, mengajarnya
dengan pelajaran tentang Tuhan Yesus. Keluarga harus berdoa bersama-sama setiap hari. Gambar 29. Kasihilah musuh. Allah nyuruh orang Kristen supaya mengasihi semua orang termasuk musuhnya. Pada gambar sabalah keba tatele dua orang nang tadi ya bermusuhan, tetapi empitu udah baik lagi. Dalam gambar sabalah kanan bisa diri nele seorang nang kejangkah menolong orang nang berasal dari suku nang lain, nang bermusuh sukunya. Orang Kristen harus berbuat nang baik ka semua orang, uga ka orang nang berbuat jahat ka ia. Gambar nang ke-30. Yesuslah Tuhan nang berkuasa. Ka dalam gambarnya bisa diri nele dua orang nang kejangkah nunu patung jimat nggi jukut-jukut nang berkeramat. Orang nang udah menerima Tuhan Yesus nanek boleh menyembah atau minta tolong ke dukun, patung, jimat, benda keramat, atau roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala jukut nang lain. Jadi kalau ayuk entak sakit atau rasa gali, usah minta tolong ke dukun, ke patung, jimat, atau roh orang mati. Tapi mintalah tolong ke Tuhan Yesus. Berdoalah ke ia. Katakan apa nang ayuk entak perlukan. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus kasih ke diri. Tuhan Yesus nangar doa diri dan selalu bersedia untuk menolong diri semua. Gambar nang ke-31. Mengusir setan. Dalam gambarnya diri nele seorang nang kerasukan balis. Segala tali dan rantai bisa ia putuskan karena balis nang ada ke dalamnya kuat sekali. Tuhan Yesus mengusir balis ngina dari urak nang kerasukan. Urak ngina menjadi sembuh. Balis terpaksa keluar dari urak nang kerasukan karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala balis. Balis-balis gali ke Tuhan Yesus. Usah menyembah ke balis. Kalau ayuk tak di balis ngaco, usah minta tolong ke dukun. Mintalah tolong ke Allah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir balis-balisna. Gambar nang ke-32. Mengikut Tuhan Yesus. Balis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus. Ngi musuh urak-urak nang udah percaya. Balis atau setan mau supaya orang Kristen berpikir terus mengenai banyak uang, pakaian, ngi barang-barang nang lain. Balis ingin supaya orang Kristen lupa ke Allah,
Tetapi orang Kristen seharusnya taat ke Allah. Orang Kristen nane mau berhutang ke Allah. Ia selalu ingat janji Tuhan, yaitu semua yang dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar nang ke-33, apabila orang Kristen badosa agi. Kak dalam gambar ngia diri nele seorang kemuda nalaki nang udah berbuat banyak dosa. Ia mengamburkan duit nang diperoleh dari bapaknya. Ia bajinah, bajudi, dan berpoya-poya sekehendak hatinya. Setelah duitnya habis dan kawan-kawannya ninggalat ia nyasal. Ia pulak engka apanya, ia minta ampun. Karena apanya mengasihi ia. Ia diampuni dan ia diterima kembali. Kalau diri berbuat dosa agi, diri uga harus menyesal, bertobat dan mengakui dosa diri kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi diri. Tuhan Yesus pasti mengampuni diri. Firman Tuhan berjanji, jika diri mengaku dosa diri, maka ia adalah setia ngi adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa diri ngi menyucikan diri dari segala kejahatan. Gambar 34, penyakit. Semua orang baik nang Kristen maupun nang bukan Kristen bisa kena penyakit. Dalam gambar ngia dapat diri nele urak nang terkena penyakit. Urak dapat menjadi sakit karena ia nane makan makanan nang bersih, karena minum air nang kotor, dan karena nane memelihara tubuhnya. Urak uga dapat menjadi sakit karena sihir dan karena dirasuk setan. Jika seorang Kristen sakit, apa yang harus dilakukan? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu nangar doa ayukta. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan semua penyakit. Jika ada dokter atau rumah sakit, boleh uga berobat ke sana. Tuhan Yesus uga dapat memakai obat-obat untuk menyembuhkan ayuk enta. Tetapi usah ampus kak dukun. Mintalah pertolongan kak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari semua dukun ngi roh-roh jahat. Gambar nang ke-35, kematian. Jika seorang nang udah percaya ke Tuhan Yesus mati, tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan ke sorga. Sebab dosanya udah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Jika seorang nang nane percaya ke Tuhan Yesus meninggal, tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan dihukum ke dalam api. Sebab masih berdosa.
Macam mana jika empitu ayuk enta mati? Apakah jiwa ayuk enta udah dibersihkan dari segala dosa supaya dapat ke sorga? Gambar nang ke-36, tubuh Tuhan Yesus. Setiap bagian daripada tubuh diri mempunyai tugas tersendiri. Misalnya, mata untuk nelek, mulut untuk berkata, dan telinga untuk nangar. Jika salah satu bagian sakit, seluruh tubuh diri terasa sakit. Allah mengatakan bahwa setiap orang Kristen ngina sama seperti bagian dari satu tubuh. Tubuh Yesus adalah kepala dari tubuh ngina. Setiap orang Kristen mempunyai tugas nang berbeda. Misalnya berkhotbah, mengajar firman Allah, menyanyi, menolong orang lain. Setiap orang Kristen adalah saksi dari Tuhan Yesus. Semua orang Kristen harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar nang ke-37. Berkumpul bersama-sama. Allah memerintahkan agar setiap minggu diri menyediakan setiap hari untuk Tuhan. Semua orang Kristen berkumpul untuk menyembah Tuhan, berdoa dan menyanyi bersama-sama. Salah seorang nang sungguh-sungguh percaya akan mengajar dari firman Tuhan. Orang Kristen harus memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai ia atang agi. Gambar nang ke-38. Tuhan Yesus akan atang agi. Tuhan Yesus empitu ada ke sorga. Tetapi pada suatu hari ia akan atak ngagi ke dunia. Apabila ia atak, semua urak nang percaya akan diangkat ke sorga. Tetapi urak nang nanek percaya ke Tuhan Yesus akan ditinggalan dan dihukum ke dalam api. Sudah siapkah ayuk enta seandainya Tuhan Yesus atak empitu? Gambar nang ke-39. Babuah. Dari batang kayu diri mengharapkan buah. Cabang nang nanek babuah akan ditatak dan ditunu. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batang pohon. Dan urak-urak nang percaya kepadanya sebagai dahat-dahatnya. Dari orang Kristen, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah nang baik. Nang dimaksudkan dengan buah-buah adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk menolong, kejujuran, dan kesucian hidup. Buah-buahan tersebut akan timbul dalam kehidupan urak-urak Kristen oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan urak nang udah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada sebelumnya. Gambar nang ke-40 memberitakan kepada orang lain. Percayakah ayuk enta ke Tuhan Yesus?
Kalau itu bersaksilah ke keluarga kau. Usahlah, ayuk enta malu bapadah ke kawan-kawan ayuk enta, bersaksilah bahwa hatimu tenang. Gi nane agi gali ke hantu-hantu maupun balis-balis. Tahukah hayuk enta bahwa Tuhan Yesus udah menyediakan tempat ke sorga bagi diri? Berek tahulah ke semua orang bahwa ada tempat ke sorga bagi ayuknya nang percaya ke Tuhan Yesus. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi orang nang menolak Tuhan Yesus. Berek tahulah bahwa Tuhan Yesus mau melepaskan semua orang agar nane dihukum ke neraka. Maukah ayuk enta bersaksi bagi Yesus? Renungkanlah halnya dan tangkaplah keputusan.